Tiba-tiba saja media Jepang meminta agar timnas Indonesia segera memecat pelatih Sintayong seusai laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan karena hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Media Jepang menyebut jika ada satu alasan tertentu yang membuat Sintayong layak disingkirkan dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia besutan pelatih Sintayong akan memulai kembali kiprah mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia mulai pertengahan November ini. Namun, lawan-lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia semakin berat lantaran Jepang dan Arab Saudi menjadi batu sandungan selanjutnya dari skuad Garuda. Pelatih Sintayong memilih target realistis ketika timnas Indonesia dihadapkan dengan Jepang dan Arab Saudi. Ini karena kedua tim tersebut dikenal punya reputasi yang baik di level Asia. Akan tetapi, situasi menjadi serba salah karena timnas Indonesia memetik hasil minor dalam dua laga sebelumnya ketika jumpa Bahrain dan Cina. Ketika itu, pasukan Sintayong sebenarnya datang dengan status tim favorit berkat kegemilangan mereka menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Namun fakta yang menjadi tidak demikian. Timnas Indonesia justru hanya meraih 1 poin dalam 2 pertandingan ke Bahrain dan Cina, meski awalnya diunggulkan menang. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia diharapkan bisa mencuri poin demi ambisi mereka ingin lolos ke babak playoff kualifikasi Piala Dunia. Tapi Jepang dan Arab Saudi jelas tidak tinggal diam. Mereka pun berusaha menang atas timnas Indonesia demi menjaga hegemoni mereka sebagai tim papan atas Asia. Kondisi ini lantas disoroti oleh media Jepang, Football Trip, yang merilis sebuah artikel khusus tentang timnas Indonesia di bawah arahan Sintayong. Bukannya membahas soal pertemuan kedua tim, namun media itu malah menyebut mengungkit jika sikap tak terpuji Sintayong terhadap publik Jepang. Sebagai informasi, ketika Sintayong menangani Korea Selatan di Piala Asia U23 pada 2016, ia kerap melempar pesiwar kepada tim lawan, salah satunya timnas Jepang. Ketika diprovokasi setelah kabar kalah dari Jepang, ia menjadi marah sambil berkata, "Jika saya mendapat kesempatan bermain melawan Jepang di Olimpiade Rio de Janeiro, saya akan pasti mematahkan hidung lawan selanjutnya." Sintayong bahkan sampai disebut sebagai orang-orang anti Jepang setelah melemparkan berbagai pesiwar ketika masih menangani timnas Korea Selatan beberapa waktu lalu. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye memberikan respon atas kondisi terbaru rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia akan melakoni laga kandang dengan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November mendatang. Selang 4 hari, Stadion GBK kembali menjadi arena duel. Pasukan Sintayong berhadapan dengan Arab Saudi. Jelang 2 laga penting itu, untuk menjaga asa ke Piala Dunia 2026, Coach Justin membagikan kondisi terbaru rumput GBK. Tampak Coach Justin melakukan inspeksi langsung, didampingi oleh para pengurus Stadion GBK. Sejatinya, Coach Justin merupakan sosok paling vokal dalam mengkritik kondisi rumput GBK yang dinilai kurang layak. Hasilnya, Stadion GBK menjadi sorotan tajam bagi publik pecinta sepak bola tanah air lantaran kondisi rumputnya yang buruk, yang tak kunjung ada perubahan. Hingga puncaknya pada laga timnas Indonesia kontra Australia pada 10 September lalu, banyak penggemar yang mengeluhkan dan juga melontarkan kritiknya akan kondisi lapangan yang buruk, bahkan mengganggu performa para pemain. Pemain keturunan timnas Indonesia, Sonny Walsh, bahkan sempat tersandung saat hendak menendang bola dalam pertandingan melawan Australia. Tak ingin terulang, baru-baru ini Coach Justin mengungkap kondisi terbaru rumput GBK yang telah mengalami perbaikan. Ia menyampaikan pesan penting itu kepada Tom Haye dan Sonny Walsh. "Seperti yang kamu lihat, kamu akan memainkan laga melawan Jepang dan Arab Saudi," ucap Coach Justin. Untuk diketahui, Tom Haye sempat melakukan selebrasi kenislit saat berhasil menciptakan gol debutnya untuk timnas Indonesia saat melawan Filipina. Namun, selebrasi itu tak berjalan mulus hingga membuat lututnya memar atau cedera ringan.
Pemain keturunan yang followers terbanyak di skuad Garuda. 1. Nathan Joaon. Nathan Joaon bergabung belakangan dengan skuad Garuda, namun jumlah pengikutnya langsung melesat melebihi pendahulunya. Bek Swansea City berusia 22 tahun ini kini memiliki 2,7 juta pengikut, menjadikannya pemain yang pengikut terbanyak ketiga di skuad Garuda. Penampilannya yang menarik turut menarik perhatian, khususnya di kalangan penggemar wanita. 2. Justin Hubner. Justin Hubner dikenal publik sejak rencana memperkuat timnas Indonesia U20 bersama Ivar Jenner. Meski proses naturalisasinya sempat tertunda, julukannya si preman karena gaya bermain keras tak menghalangi popularitasnya. Kini ia menjadi pemain terpopuler kedua dengan followers 2,9 juta di Instagram. 3. Rafael Strijk. Rafael Strijk saat ini merupakan pemain naturalisasi paling populer di timnas Indonesia berkat statusnya sebagai salah satu anggota terlama di skuad Garuda. Selain masa baktinya, wajah tampan striker berusia 21 tahun itu juga menarik perhatian, terutama dari penggemar wanita, menjadikannya top 1 pemain keturunan dengan followers terbanyak di skuad Garuda. Fans timnas Indonesia kembali menjadi perbincangan di media sosial karena serangan yang dilancarkan kepada pihak timnas Bahrain dan wasit asal Oman Ahmed Alkaf. Menanggapi tersebut, Sekretaris Jenderal Sekjen Yunus Nusi berharap AFC dan FIFA memaklumi beragam reaksi tersebut karena menganggap itu semua bukti kecintaan fans terhadap timnas Indonesia. Sebelumnya, Yunus Nusi dan anggota Komite Eksekutif EXO PSSI Muhammad alias Mamet berjumpa perwakilan AFC. Momen itu pun dimanfaatkan Yunus Nusi dan Mamet untuk menginformasikan watak dan kebiasaan dari fans timnas Indonesia. Dua perwakilan PSSI itu bertemu dengan Sekjen AFC, Dato' Winsor John. Pertemuan kedua belah pihak langsung dalam acara Member Association dan Regional Association Presiden dan General Sekretaris AFC di Seoul, Korea Selatan. Acara tersebut digelar pada 30 sampai 1 November 2024. Yunus Nusi mengungkapkan, PSSI dan AFC berdiskusi soal banyak hal. Salah satunya adalah membahas respon supporter timnas Indonesia usai ditahan imbang Bahrain 2-2. Saat itu, Garuda fans sangat marah dan menuding kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf tidak adil. Wasit asal Oman itu tersebut berat sebelah karena memberikan waktu tambahan pertandingan lebih dari yang telah ditetapkan. Menurut Yunus, reaksi keras dari supporter itu merupakan bukti cinta kepada tim kesayangan mereka. PSSI juga berharap agar AFC dan FIFA memaklumi respon dari masyarakat bola dan netizen Indonesia yang terkadang berlebihan. Kami sampaikan bahwa ini bagian dari bukti betapa cintanya masyarakat Indonesia terhadap timnasnya sendiri, ucap Yunus Nusi. Makanya PSSI ingin wasit yang bertugas memimpin pertandingan dengan baik sesuai law of the game. Yunus Nusi menyampaikan kepada Dato' Winsor John bahwa supporter timnas Indonesia menjunjung tinggi asas keadilan. Hal itu terbukti saat skuad Garuda dikalahkan oleh Cina 1-2. Kekalahan itu tak memunculkan reaksi keras dari Garuda fans, lantaran wasit memimpin pertandingan itu dengan adil. Ketika timnas Indonesia kalah dari Cina, netizen dan masyarakat Indonesia menerima dengan baik, bahkan memuji kepemimpinan wasit. Hal tersebut yang kami sampaikan ke AFC. Adapun timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan bersua dengan Jepang 15 November dan Arab Saudi 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno.